Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah memberikan nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat yang tiada hingga, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat dan juga salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada paduka agung baginda kita tercinta, Nabi terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhladahu kalla. Kalla layunbadanna fil hutamah.
وما أدراك ما الحطمة نار الله. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. صلى الله وسلم على النبي سيدنا Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Sayyidina, Sayyidina, Sayyidina,
Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa gada matlabi, anta murtaja yawma zihami, isbalana ya khairal adami, isbalana lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hada matlabi, atal murtaja yawma zihami, isbalana ya khairal anami, isbalana lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadzal matlabi, antal murtaja yawma zihami, isbalana ya khairal anami, isbalana lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Ya Habibun, anta lil khalqi ya Maminun, isbalana lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah. Laka syafa'ah ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadzal matlabi. محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب البشرى، صلاة تبصرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسان يفقهوا قولي. اللهم بارك لنا في الرجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في الرجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في الرجب وشعبان وبلغنا رمضان. Amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati kepada segenap para ulama, para kiai, para ustadz, para ajengan, para masyayikh, para tuan guru sekalian, wabil khusus kepada para habaib kita yang hadir pada ini malam. Al-Habib Najib ibn Salim Al-Haddad, Al-Habib Ja'far bin Syahab, Al-Habib Sadam Bah Husain, dan juga kepada para ulama, para kiai yang lain, dan juga guru kita daripada Ustadz Dede Rahmat, beserta kepada para jajaran ulama yang lain, kiai lain, ustadz lain,
Jangan sesepuh yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita, para ustadz, para ajengan, para masyayikh, para habaib kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Bersama-sama pada malam hari ini kita doakan untuk imam besar kita Sayyidil Walid Al-Mujahid Kabir Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan nanti lebaran beliau bisa berkumpul bersama keluarganya, beliau bebas berkumpul kembali bersama kita. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah menangkan perjuangan Habib Rizik, Allah hancurkan musuh-musuh agama, amin ya rabbal. Dan juga khusus kita doakan untuk Habibana Bahar bin Ali bin Sami, yang mana mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah berikan kesabaran kepada beliau, Allah menangkan perjuangan beliau, dan mudah-mudahan beliau dimenangkan dalam urusannya, amin ya rabbal. Dan juga kepada para aparatur pemerintah dari jajaran RT, RW, lurahnya, aparatur keamanan sipil ataupun non sipilnya yang hadir pada ini malam, dan juga salam penghormatan saya berikan khusus kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat yang hadir pada ini malam, yang dari mulainya acara sampai detik ini kita bersama-sama beristighfar kepada Allah. Dari dimulainya acara sampai detik ini kita bersama-sama bersalat, menandakan bahwasannya umat Islam Indonesia mencintai daripada syariatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang terkait Nabi kita adakan, kita rayakan, kita agungkan. Apapun yang bersandang kepadanya kita rayakan, kita agungkan, dan kita muliakan. Yang mana mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada ini malam menjadikan sabab kita dikumpulkan kembali bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam perkara Isra wal Mi'raj ini adalah sebuah kejadian yang agung, sebuah kejadian yang mulia, kejadian yang agung, kejadian yang mulia, yang mana sebelum saya sampaikan mengenai Isra wal Mi'raj, alangkah baiknya saya sampaikan terlebih dahulu kenapa terjadinya Isra wal Mi'rajnya, kenapa terjadi daripada kejadian Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi. Isra wal Mi'raj ini adalah sebuah hadiah, hadiyatun min Allah, hadiah dari Allah yang Allah berikan kepada baginda Nabi. Kenapa Allah berikan hadiah? Li'annahu, dikarenakan pada zaman, pada tahun saat Nabi diberangkatkan Isra wal Mi'raj, itu tahun mendapatkan sebuah julukan, yakni Ammul Huzun, ataupun tahun kesedihan. Tahun kesedihan yang dialami oleh baginda Nabi, yang mana pada tahun tersebut Nabi ditinggalkan oleh dua orang yang disayangi oleh Nabi. Nabi ditinggalkan oleh dua orang yang sangat begitu dicinta oleh Nabi. Dua orang yang sangat berharga dalam Islam. Dua orang yang sangat bermakna dalam Islam. Dua orang yang sangat berpengaruh di dalam Islam. Yang pertama adalah Ummul Kubra, Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istri daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang perempuan yang kaya raya, seorang perempuan yang dermawan, yang mengorbankan seluruh hartanya, seluruh jiwanya, seluruh raganya diberikan untuk Islam, diberikan untuk Allah, diberikan untuk Nabi. Sampai-sampai saudara, yang dipakai oleh para sahabat ketika perang Badar, yang dipakai oleh para sahabat ketika perang Uhud, yang dipakai oleh para sahabat saat itu, dari baju perangnya, dari senjata perangnya, dari panahnya, kudanya, seluruhnya berasal dari harta kekayaan Sayyidatuna Khadijah. Semuanya diberikan untuk Islam, semuanya diberikan untuk agama. Sampai-sampai tidak ada sedikit pun yang tersisa,
Tidak ada sedikit pun yang tersisa. Sampai-sampai saudara pada akhir hayatnya, Sayyidina Khadijah memanggil anaknya Sayyidina Fatimah. Dikatakan, wahai Fatimah, tolong sampaikan kepada ayahmu. Sampaikan kepadanya, aku ketika nanti meninggal, aku tidak meminta apapun. Aku tidak meminta apa yang telah aku berikan untuk agama. Aku hanya meminta satu potong jubahnya Nabi untuk aku gunakan sebagai kain kafanku, untuk aku gunakan saat akhir hayatku. Sampaikan kepadanya, disampaikan oleh Fatimah kepada baginda Nabi. Apa kata Nabi? Wahai Fatimah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah. Dosa ibu dan bapak kita diampuni oleh Allah. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang sedang susah Allah berikan kebahagiaan kepadanya. Allah berkahkan, luaskan rezekinya. Yang belum bertemu jodoh Allah pertemukan jodoh yang saleh-salehah. Dan mudah-mudahan nanti kita meninggal di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Sebelum saya mulai, jam 11 malam balik mual, siap dilanjut sampai jam 12 siap, sampai jam 12 siap, jam 1 siap, betul, takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puja beserta puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul pada ini malam adalah kehendak daripada dirinya, adalah kehendak daripada Allah, sehingga Allah mengumpulkan kita pada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula berkumpulnya kita pada ini malam di dalam keadaan iman, di dalam keadaan Islam, di dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ini malam Allah menjadikan kalian adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana saya katakan, kalian dimuliakan oleh Allah bukan dikarenakan harta yang kalian miliki. Kalian dimuliakan oleh Allah bukan karena rumah besar yang kalian miliki. Kalian dimuliakan oleh Allah bukan karena pangkat, derajat ataupun jabatan yang kalian miliki. Perkara tersebut tidak membuat kalian mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejatinya dimuliakannya kalian oleh Allah, diagungkan kalian oleh Allah dikarenakan sebab terikatnya kalian kepada makhluk yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yakni dijadikannya kita sebagaimana umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita berkumpul pada ini malam, sudah berkumpulnya kita pada ini malam di dalam rangka memperingatan hari besar Islam, Majelis Ta'lim Al-Hasan, yakni kita memperingati daripada Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Dan begitu pula daripada menyambut bulan Ramadan, kita menyambut syahrul Sya'ban, yakni yang dikatakan Ar-Rajab Syahrullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita berkumpul pada ini malam ini sudah menjadi sebuah tabiat. Ini sudah menjadi sebuah kebiasaan umat Islam di Indonesia, dari ujung Sabah sampai ujung Merauke. Setiap daerah, setiap wilayah, setiap kampung, setiap kota, setiap desa, pasti ketika hari besar Islam datang, mereka merayakan, mereka mengadakan daripada hari-hari besar tersebut. Masuknya Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kita rayakan, kita peringati daripada hari lahirnya baginda Nabi. Masuknya Syahrul Rajab, kita rayakan, kita peringati Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi. Masuknya bulan Sya'ban, di setiap nisfu Sya'ban, seandainya ada kiai, ada ustaz, ada habib menyampaikan kejadian Isra wal Mi'raj tidak merujuk kepada kitab-kitab para ulama, maka mereka, para ustaz, para kiai, para habib ini merasa dirinya lebih pintar daripada ulama-ulama zaman dulu, merasa dirinya lebih baik daripada ulama-ulama zaman dulu. Karena yang namanya kejadian Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi tidak bisa sembarang disampaikan, saudara. Begitu pula Allah memberikan sebuah khususiyah. Allah memberikan sebuah khususiyah di dalam Al-Quran, yang mana dalam satu surah
Allah menceritakan seluruh kejadian Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi. Tolong jangan ada yang berisik, jangan ada yang bicara. Saya dari kemarin tanggal 14 saya di Manunjaya, Tasikmalaya. Selesai jam 2, jam 3 saya jalan ke Bogor. Di Bogor nyampe jam 10. Dari Bogor saya nggak istirahat, langsung berangkat ke Banten, Lewi Damar sampai jam 3 sore. Dari Banten Lewi Damar saya jalan jam 2 subuh. Nyampe di sini Ciamis Cikoneng tadi jam 12 siang. Saya baru istirahat, capek saya ini. Badan rengsek asap digebukan pusat kampung ya. Jadi tolong saya sampaikan tausiah, tolong didengarkan. Jangan berisik, jangan heboh. Coba batu ngarumpina ibu-ibu ya. Pengen ke ngarumpina tong di pengajian. Kayak balik jadi kayak sok ada ngarumpi mah ngarumpi sok. Saya sampaikan ini kitab-kitabnya ulama. Yang saya sampaikan ini marjah-marjahnya ulama. Kalau misalkan kalian berisik, gantian kalian yang naik, saya yang turun istirahat. Kalian yang ceramah, saya dengerin ceramah kalian. Nah ini ulama-ulama kita mengarang kitab banyak, saudara. Ijtihadnya bukan main, bukan sembarangan. Mereka mengarang kitab ini. Dalam kitab tersebut, dalam ayat tersebut Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalimat subhana, subhana ini punya makna. Ini punya makna. Apa makna subhana? Makna subhana yakni bermakna tanzihullah min kulli su. Makna subhana ini punya maknanya tanzihullah. Tanzih, makna bitanzih. Tanzihullah min kulli su, dan makna ta'ajjub kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna tanzih? Apa makna ta'ajjub? Makna tanzih. Tanzihullah min kulli su. Maha suci Allah atas segala keburukan. Maha suci Allah atas segala kekurangan. Allah yang maha mampu. Allah yang maha bisa. Allah yang maha segalanya. Allah yang maha berkehendak. Allah yang menciptakan surga dengan nikmatnya. Allah yang menciptakan alam muka bumi dengan isinya. Allah yang menciptakan saya dengan kalian sebaik-baiknya ciptaan. Yang tidak ada manusia yang bisa menciptakan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang maha segalanya Allah. Maka Allah gunakan kalimat subhana dengan maksud dan tujuan tanzih Allah agar umat manusia menghilangkan, menghapuskan keraguan yang dimiliki oleh umat manusia atas kejadian Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi. Kenapa saya katakan ada sebuah keraguan? Karena saudara saya katakan kejadian Isra wal Mi'raj ini adalah sebuah kejadian yang sulit diterima oleh akal. Kalau kalian terima dengan otak kalian, terima dengan akal kalian, maka tidak akan bisa diterima. Kejadian Isra wal Mi'raj hanya bisa diterima oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak bisa diterima oleh akal? Karena begini, jaraknya dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis itu kurang lebih 1200 km. Itu baru dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis. Belum dari Baitul Maqdis ke Hawa, langit ketujuh, arasnya Allah sampai berjumpa dengan Allah. Jaraknya wallahu a'lam bisawab, hanya Allah yang mengetahui. Kalau kita menghitung dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis, kembali lagi ke Baitul Haram, bolak-balik, berangkat sekali pulang pergi, itu bisa-bisa mungkin jaraknya sekitar 2400 km. Itu kalau misalkan perjalanan ditempuh di zaman Nabi, itu bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan namanya. Kenapa? Karena di zaman Nabi belum ada pesawat. Zaman Nabi belum ada yang namanya mobil. Apalagi di zaman Nabi belum ada tuh yang namanya kereta cepat buatannya Jokowi, belum ada zaman Nabi. Zaman Nabi belum ada kereta tersebut. Di zaman Nabi kendaraan paling cepat itu mobil. Kendaraan paling cepat di zaman Nabi itu kuda. Belum ada mobil, belum ada motor. Itu perjalanan kalau seandainya para sahabat menggunakan kuda, menggunakan unta dari Mekah ke Syam, dari Mekah ke Madinah, itu bisa menghabiskan waktu berhari-hari namanya. Kalau dari Mekah Baitul Haram ke Baitul Maqdis bisa berbulan-bulan namanya. Nah, saat itu Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj, perjalanan dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis, tidak menghabiskan waktu satu malam. Kenapa? Karena Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan.
Lailan. Lailan. Ada yang tahu di sini apa arti kata lail? Lail apa arti lail? Malam. Kapan masuknya waktu malam? Dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Masuknya waktu maghrib sampai masuknya waktu fajar, itu malam hari. Jadi yang namanya malam hari ini nggak ada waktu. Entah 1 jam, entah 2 jam, entah 3 jam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang harus kalian tahu, Nabi itu tidak melaksanakan Isra wal Mi'raj 1 malam. Tidak menghabiskan waktu 1 malam. Kenapa? Karena dalam kalimat lailan itu ada tanwin nakirah. Yang belajar nahwu, yang belajar sorof pasti tahu ada kalimat tanwin nakirah. Kenapa tidak menggunakan kalimat ma'rifat? Kenapa tidak menggunakan alif lam, al-lail? Kenapa? Kenapa menggunakan tanwin? Karena dari tanwin nakirah tersebut ini punya tujuan, yakni takrirul alal isim, untuk mengurangi kadar, untuk mengikis daripada isim tersebut yang tadinya lail 1 malam, karena ada tanwin nakirah menjadi sebagian malam saja. Nah, inilah Allah gunakan kalimat tersebut lailan dengan tanwin nakirah dengan tujuan untuk mengikiskan waktu yang tadinya 1 malam menjadi sebagian malam saja. Bahkan ada sebuah ibarat, ada sebuah peribaratan ketika Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj ini. Di saat tersebut Nabi berangkat dari rumahnya Nabi berangkat dari Baitul Haram, Nabi berangkat sampai ke Baitul Maqdis, berjumpa dengan Allah, bertemu dengan para nabi, bertemu dengan para rasul, sampai kembali ke kediamannya Nabi. Itu tempat tidurnya Nabi masih hangat, seakan-akan baru ditinggalkan oleh Nabi yang bangun dari tidurnya. Nah, ibarat ini menandakan Nabi itu Isra wal Mi'raj tidak menghabiskan waktu yang lama. Tidak menghabiskan waktu yang lama. Terus ada yang mengatakan begini, ada yang berpendapat seperti ini. Hadis, saya pernah baca hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, yang mana hadis tersebut mengatakan Nabi Isra wal Mi'raj itu hanya dengan ruh, jasadnya Nabi tetap ada di kediaman Nabi. Jadi yang berangkat itu hanya ruhnya saja. Terus mana yang benar? Nah, ini pendapat yang paling mu'tamad, pendapat yang paling mu'tamad, pendapat jumhurul ulama, yakni pengarang daripada kitab Syekh Jalal Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang mana Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau mengatakan pendapat yang paling mu'tamad, pendapat yang paling kuat, Nabi itu diberangkatkan oleh Allah Isra wal Mi'raj ruh dengan jasad. Jadi 2, ruh dengan jasad, tidak dengan ruhnya saja, tidak dengan jasadnya saja, tapi sempurna ruh dengan jasadnya. Kenapa Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan seperti itu? Karena di dalam tafsirnya beliau mengatakan, yakni dengan kalimat subhanalladzi asra bi'abdihi, dengan kalimat bi'abdihi inilah yang mana beliau mengatakan Nabi itu Isra wal Mi'raj dengan ruh dengan jasad sempurna. Bi'abdihi, abdihi punya arti kata asluhu min isim abdun. Abdun itu artinya adalah seorang hamba. Nah, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau mengatakan seandainya Nabi kalau diberangkatkan Isra wal Mi'raj hanya dengan ruh, tidak dengan jasad, mungkin Allah akan berfirman subhanalladzi asra birruhihi, dengan ruhnya. Mungkin kalau misalkan Nabi berangkat Isra wal Mi'raj hanya dengan jasad, mungkin Allah akan berfirman subhanalladzi asra bil mayyitihi. Nah, dikarenakan Nabi ini berangkat Isra wal Mi'raj ruh dengan jasad, maka Allah berfirman subhanalladzi asra bi 'abdihi, dengan kalimat abdun, yang mana saya, kalian hambanya Allah, abdullah, hambanya Allah, yang kita beriman kepada Allah dalam keadaan sadar, dalam keadaan memiliki roh, dalam keadaan memiliki jasad, yang kita sadar, mendengar, merasakan, melihat. Maka dengan fakta itulah Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya mengatakan Nabi itu diberangkatkan Isra wal Mi'raj ruh dengan jasadnya. Saudara, kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Lanjut. Benar. Saudara, kejadian Isra wal Mi'raj ini adalah sebuah kejadian yang mengagungkan Nabi, yang Nabi itu telah agung. Nabi itu telah agung, Nabi itu mulia.
Nah, kejadian ini memuliakan Nabi yang Nabi itu telah mulia. Jadi maaf, kalau ada ustadz, kiai, tausiah menyampaikan kejadian Isra wal Mi'raj, ini ustadz, ini kiai ngomong begini, Nabi ketika Isra wal Mi'raj dibelah dadanya, diangkat hatinya Nabi, dibersihkan hati Nabi dari kotoran. Oh, ini berarti ustadz, ini berarti kiai, ini nggak ngaji kitab berarti. Kenapa saya katakan salah? Kenapa? Karena maaf saudara, Nabi itu mulia, Nabi itu suci, rohnya Nabi itu suci, jasadnya Nabi itu suci. Jadi kalau misalkan ada kata-kata mengangkat hati Nabi, dibersihkan dari kotoran, hati Nabi itu nggak ada kotornya. Hati Nabi itu suci. Jangan pun hati Nabi, kencingnya Nabi itu suci, darahnya Nabi itu suci. Kok bisa kencing Nabi suci? Ini ada sebuah kejadian saudara. Ketika Nabi telah selesai buang air kecil, ditaruh dalam sebuah wadah. Ini Nabi selesai toharah, selesai segalanya. Nabi lupa untuk yang namanya membuang daripada air tersebut. Ditaruh ke dalam sebuah tempat. Ini ada satu orang perempuan. Satu orang perempuan lewat, ngambil itu tempat wadah kendi yang isinya air kencing Nabi. Ini perempuan nggak tahu kalau ini air kencing Nabi. Diminum sama itu perempuan, saudara. Diminum sama itu perempuan. Nabi kaget, Nabi marah kepadanya. Kau tak tahukah apa itu air? Itu air seniku, air kencingku. Apa kata ini perempuan? Wallahi wahai Rasul, demi Allah, tidak pernah aku meminum air yang lebih segar dari air ini wahai Rasul. Air kencing Nabi segar, darah Nabi suci. Ada sebuah kejadian, Nabi selesai hizamah. Tahu hizamah apa itu? Hizamah bekam. Selesai Nabi hizamah, Nabi bekam. Selesai apa? Selesai Nabi bekam. Itu darah bekam. Saya mau tanya, kalau kita bekam nih manusia, kita, saya, kalian bekam, yang keluar dari darah bekam itu darah bersih apa darah kotor? Darah kotor, penyakit, betul. Nah ini apa? Selesai Nabi hizamah, Nabi katakan kepada sahabat Abdullah bin Zubair, wahai Abdullah, kau buang ini darahku, ini darah bekasku, darah kotor, ini apa? Ini darah daripada darah bekamku. Kau buang ini darah, jangan sampai ada orang yang tahu engkau buang di mana ini darah. Akhirnya apa saudara? Dibawa sama Abdullah bin Zubair, dibawa, bingung mau dibuang ke mana. Akhirnya sama Abdullah, dibuanglah dia ke dalam perutnya Abdullah. Diminum darahnya Nabi, darah bekamnya Nabi, diminum sama Abdullah bin Zubair. Sampailah Nabi bertanya kepada Abdullah, wahai Abdullah, di mana kau buang darahku? Wahai Rasul, aku bingung. Aku buang ke sana ada orang tahu, aku buang ke sana ada orang tahu. Ya sudah, aku minum darahmu, aku buang ke dalam perutku, kata Abdullah. Apa kata Nabi saudara? Wahai Abdullah, dirimu itu haram masuk ke dalam neraka, karena neraka tidak akan pernah mau menyentuh daripada darahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara Abdullah bin Zubair minum darahnya Rasul aja masuk, nggak bakal masuk neraka saudara. Menandakan darahnya Nabi itu suci, rohnya Nabi itu suci, jasadnya Nabi itu suci. Jadi kalau misalkan ada yang bilang darahnya Nabi dibuka dadanya, dibersihkan hatinya Nabi dari kotoran, oh ini ustadz goblok namanya, ini kiai goblok namanya. Kenapa jatuhnya istihza? Jatuhnya penghinaan kepada Nabi. Menghinakan berarti Nabi itu hatinya kotor. Na'udzubillahi min. Emang ada bintang ngomong gitu banyak, ustadz TV, kiai TV itu biasa ngomong kayak begini dalam tausiahnya. Karena kenapa saudara? Kejadian Isra wal Mi'raj ini kejadian yang mengagungkan Nabi, yang Nabi itu telah agung. Memuliakan Nabi, yang Nabi itu telah mulia. Yang mana tidak ada manusia yang mulia kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana saudara saya katakan, Isra wal Mi'raj ini adalah sebuah perjumpaan. Sebuah perjumpaannya baginda Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi seumur hidupnya tidak pernah meminta kepada Allah, wahai Allah, aku pengen bertemu denganmu. Wahai Allah, aku pengen berjumpa denganmu. Nabi tidak pernah meminta kepada Allah. Ada Nabi Musa alaihi salam saat di Bukit Tur Sina meminta kepada Allah, wahai Rabb, aku ingin melihat. Wahai Allah, aku ingin berjumpa denganmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? Wahai Musa, ketahuilah, sesungguhnya aku dengan hambaku itu dihalangi dengan 70.000 penghalang.
yang setiap penghalangnya itu berasal dari air, setiap penghalangnya itu berasal dari cahaya. Yang mana seandainya satu penghalang itu dibukakan kepada manusia yang berasal dari air, suara gemuruh air, satu penghalang saja, niscaya manusia ketika mendengar gemuruh air tersebut jantungnya akan langsung copot karena tak sanggup menahan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini 70.000 penghalang tidak akan aku bukakan kepada siapapun kecuali untuk Muhammad dan untuk umatnya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Musa? Wahai Allah, aku tidak bisa jadi Muhammad. Aku tidak bisa jadi Muhammad, tapi aku meminta kepadamu, tolong jadikan aku umatnya baginda Nabi Muhammad. Seorang Nabi pengen jadi umatnya Nabi. Seorang Nabi pengen jadi umatnya kita punya Nabi. Nah, terkadang sekarang umatnya baginda Nabi nggak bersyukur sama Allah kalau dijadikan sebagaimana umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa saudara? Nabi Musa meminta kepada Allah untuk berjumpa dengan Allah. Allah tidak menampakkan wujudnya. Allah hanya menaruh setetes cahayanya. Allah ditaruh dalam sebuah gunung. Diperintahkan, ya Musa ihlana ala, wahai Musa lepaskan sandalmu. Ditaruhlah cahayanya Allah dalam sebuah gunung. Itu gunung hancur porak-poranda, tak kuasa menahan keagungan Allah, dan Nabi Musa pun jatuh tersungkur pingsan. Kita punya Nabi saudara. Kita punya Nabi. Ketika saat berada di Hawa, berada di arasnya Allah bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Nabi, sampai sini aku mengantarkanmu. Sampai sini aku mengantarkanmu. Silahkan engkau masuk. Silahkan engkau berjumpa dengan Allah. Silahkan kau masuk berjumpa dengan Allah. Aku tidak akan mengantarkanmu. Apa kata Nabi? Kenapa kau tidak masuk? Karena ketika aku berjumpa langsung, secara langsung kepada Allah, maka aku akan habis terbakar dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Masuklah baginda Nabi kita ke dalam arasnya Allah, berjumpa dengan Allah, dengan roh, dengan jasad secara yakodoh, berjumpa bertatap muka dengan Allah. Bahkan jaraknya Nabi dengan Allah hanya satu kadar busur panah saudara. Saking begitu dekatnya kita punya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk dengan roh, masuk dengan jasad, berjumpa dengan Allah. Bahkan ada sebuah pertanyaan, mana yang lebih mulia, sandalnya Nabi atau malaikat Jibril? Mana yang lebih mulia, sandalnya Nabi atau malaikat Jibril? Maka dijawab, yang lebih mulia adalah sandalnya Nabi. Kenapa? Sandalnya Nabi sudah menginjakkan surga. Sandalnya Nabi sudah bertemu dengan Allah. Sedangkan malaikat Jibril belum bertemu dengan Allah. Bahkan saya dengan kalian belum menginjak surga, belum berjumpa dengan Allah. Maka sandalnya Nabi itu adalah sebuah perkara benda yang lebih mulia daripada benda apapun saudara. Sandalnya Nabi masuk dalam surga. Sandalnya Nabi berjumpa sama Allah. Lah kita boro-boro berjumpa sama Allah. Tapi saya tanya, umat Islam pada pulang, mau berjumpa sama Allah? Mau berjumpa sama Allah? Pengen berjumpa sama Allah? Benar? Ayo satu-satu maju ke depan, saya kasih cyanida. Saya kasih racun, meninggal kalian. Kenapa? Karena kalau sekarang syaratnya berjumpa sama Allah meninggal dulu, mati dulu, meninggal baru berjumpa sama Allah. Itu pun masih tanda tanya. Entah masuk kanan berjumpa sama Allah, entah ke kiri masuk ke dalam neraka berjumpa dengan malaikat penyiksa. Na'udzubillahi min. Jadi mudah-mudahan jangan berkumpulnya kita pada ini malam menjadikan kita bisa berjumpa dengan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Nah, jadi kejadian Isra wal Mi'raj ini kejadian yang agung saudara. Kejadian yang agung yang mengagungkan Nabi yang Nabi telah agung. Yang mana ini saya punya argumentasi pendapat pribadi. Ini pendapat pribadi saya. Tidak merujuk kepada kitab, tidak merujuk kepada marjah ulama, tapi saya merujuk kepada dalil Al-Quran. Yang mana saya katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu makhluk paling mulia. Nomor 1 kemuliaannya. Nomor 2 para anbiya, para rasul. Nomor 3 para sahabat. Nomor 4 para tabi'in. Nomor 5 para wali min awliyaillah, para saleh, para abid, para salihin. Nomor ke bawahnya baru kita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan baginda Nabi itu lebih mulia. Kita punya Nabi lebih mulia daripada para nabi yang lain. Kita punya Nabi lebih mulia daripada para rasul yang lain. Yang mana seorang nabi aja pengen jadi umatnya, kita punya Nabi saudara.
Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya merujuk kepada dari Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran nada kulan nabi bismihil mujarrad. Allah di dalam Al-Quran itu menyebutkan nama para nabi bismihil mujarrad, hanya dengan namanya saja, tidak menggunakan julukan ataupun panggilan. Mana ayatnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala Allah Ta'ala, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulam ismuhu Yahya. 4 atau 5 ayat ke depan kalau tak salah, saya lupa. Intinya satu surah yang sama. Allah berfirman, ya Yahya khudhil kitaba bi quwwah. Dalam surah lain Allah berfirman, ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Dalam surah lain Allah berfirman, ya Musa inni anallah. Dalam surah lain Allah berfirman, ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya. Dalam surah lain Allah berfirman, ya Adam kun anta wa zawjukal jannah. Dalam surah lain Allah berfirman, ya Nuh innahu laysa min ahli. Dalam ayat-ayat yang tersebar dalam Al-Quran, Allah menyebutkan nama para anbiya, Allah menyebutkan nama para rasul bismihil mujarrad, dengan namanya. Tapi ketika Allah sebutkan kita punya nabi, Allah panggil dengan panggilan yang mulia. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi kulli azwajik, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muddathir, julukan ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Jadi saya tanya, kita punya nabi mulia atau tidak? Saya tanya, mulia atau tidak? Kurang kompak, kurang semangat. Kita punya nabi mulia atau tidak? Ajaran nabi mulia atau tidak? Syariat nabi mulia atau tidak? Agama nabi mulia atau tidak? Betul. Siap muliakan nabi, siap agungkan nabi, siap muliakan ajaran nabi, siap muliakan syariat nabi. Betul. Takbir. Karena saudara saya katakan, man yukrimun yukramun, man yukrimu syari'atun nabi yukramahullah fid dunya wal akhirah. Siapapun yang muliakan ajaran nabi, siapapun yang agungkan nabi, siapapun yang besarkan nabi, maka Allah akan muliakan hamba tersebut. Dan sebaliknya, siapapun yang menghinakan nabi, yang menistakan nabi, menistakan syaratnya, menistakan syariatnya, menistakan ajarannya, menistakan akidahnya, Allah akan hinakan daripada hamba tersebut. Wa ma karu wa ma qarallahu fa innallahu khairul makirin. Siapapun yang makar kepada agamanya Allah, makar kepada kekasih Allah, makar kepada syariat Allah, makar kepada ajarannya Allah, maka Allah akan makar kepada hamba tersebut. Fa innallahu khairul makirin, karena Allah sebaik-baik pemberi makar. Na'udzubillahi min. Ini ada sebuah kisah, saudara. Kisah al-qisah tatbiqiyah, sebuah kisah yang menjadi pembelajaran. Ini kisah Bani Israiliyah, kisah Bani Israel. Ini ibarat kisah ini derajatnya sama kayak hadis dhaif. Tahu hadis dhaif? Tahu hadis dhaif? Hadis yang lemah perawinya. Hadis yang dhaif itu kenapa dikatakan dhaif? Karena contoh, perawinya ini pernah berbohong. Karena kalau yang namanya perawi hadis ini, maaf saudara, nggak bisa sembarangan. Kalau pernah bohong, jangan pun bohong sama manusia, bohong sama hewan, itu bisa menjadikan kadar hadis tersebut dhaif. Maksudnya bohong sama hewan gimana? Contoh, kita nih, kalian sering bohong sama hewan. Kalian nih, sering bohong sama hewan. Maksudnya bagaimana? Ada kucing ya, kita panggil, meng 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 meng, ya kan? Kucing ini datang, udah datang nggak kita kasih makan, bohong kita sama hewan. Ini namanya kalau misalkan kita pernah bohong sama hewan, kita mau jadi perawi hadis nggak bisa, berarti hadis kita nanti dhaif. Nah ini sama, hadis dhaif tidak bisa jadikan sebagai patokan, tapi bisa dijadikan sebagai amalan ibadah yang semakin nambah-nambah untuk dalam hidup kita. Nah ini ada satu kisah Bani Israel ya, dhaif kisahnya. Tapi ada sebuah pembelajaran yang bisa kita ambil. Apa pembelajarannya? Yakni ketika di zaman Nabi, ini kisahnya, dengarkan baik-baik. Di zaman Nabi, ketika Nabi meninggal, itu saat itu banyak orang yang murtad, banyak orang yang keluar dari Islam. Yang tadinya bayar zakat, Nabi meninggal nggak lagi bayar zakat. Ada satu orang ketika Nabi meninggal dia murtad, masuklah dia ke negara Roma, ke negara Persia, keliling dia terus sampai-sampai dia masuk ke dalam agama Nasrani. Tahun demi tahun berjalan, waktu demi waktu berjalan. Ini orang yang tadinya murtad masuk dalam agama Nasrani, jadilah dia seorang rahib.
ataupun seorang pendeta di agama Nasrani. Ketika dia menjadi seorang pendeta, saudara, dia datang ke satu tempat, datang ke satu wilayah yang mana penduduk tempat tersebut belum memiliki agama dan jauh dari keramaian. Jauh dari keramaian, terpencil lah intinya. Akhirnya apa? Datanglah ini pendeta kepada tempat tersebut, dikumpulkan manusia. Manusia semua berkumpul semua manusia dalam satu tempat. Disampaikan ini pendeta bertausiah. Ini pendeta bertausiah. Akhirnya apa? Dengan tausiahnya, satu persatu orang masuk dalam agama Nasrani, satu persatu dia baptis itu orang. Masuk dalam agama Nasrani satu persatu. Akhirnya apa saudara? Ini ada sebuah kejadian yang bikin kita menjadi pembelajaran. Ini orang pendeta ketika menyampaikan tausiah, dia selipkan sebuah perkataan yang menistakan baginda Nabi, yang menghinakan Allah, menghinakan syariat. Dia hina Nabi, dia hina Allah, dia hina syariat. Apa yang terjadi? Ini dalam perkumpulan ada satu orang pengembala hewan kambing, pengembala unta. Nah, dia bawa satu ekor anjing dalam dirinya, diikat sama dia di tangannya, dia bawa, dia ikut tuh dengerin tausiah itu pendeta. Dia ikut dengarkan tausiah itu pendeta. Ini anjing ketika Nabi dicaci ngegonggong, saudara. Ini anjing ketika Allah dihina ngegonggong ini anjing. Ini anjing ketika Allah dihina, agama syariat dihina, ini anjing ngegonggong. Akhirnya karena mengganggu, ini anjing diikatlah ke dalam sebuah pohon, ditaruh, dibawa jauh-jauh, ditaruh, diikat dalam sebuah pohon, diikat mati, sampai akhirnya apa? Ini orang pengembala datang lagi ke tempat perkumpulan, dia dengarkan lagi tausiah. Terus dihina Nabi, terus dicacinya Nabi, terus dihinanya Allah. Nah, Allah berikan sebuah pembelajaran kepada manusia saat itu. Apa pembelajarannya? Allah berikan akal kepada ini anjing, Allah berikan kekuatan kepada ini anjing, sehingga ini anjing bisa memutuskan tali yang mengikat lehernya. Dia gigit ini tali, dia gigit terus, dia gigit tali yang mengikat lehernya sampai itu tali terputus. Ketika tali ini sudah terputus, dia lari kepada itu pendeta, dia kejar itu pendeta, dia gigit leher itu pendeta sampai ini pendeta lehernya digigit. Dan ini pendeta meninggal di tempat digigit sama seekor anjing, saudara. Orang-orang yang menyaksikan heran, ada apa ini? Dari tadi Nabi ini, si Muhammad, kan orang-orang ini nggak tahu dengan yang namanya kita punya Nabi. Muhammad dihina, ini anjing menggonggong. Allah dihina, ini anjing menggonggong. Timbul pertanyaan, akhirnya mereka semua sepakat datang ke Mekah, datang ke Madinah. Akhirnya bertemulah dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Diceritakan kisah tersebut, Sayyidina Umar tersenyum. Setelah tersenyum, Sayyidina Umar menceritakan kisahnya Nabi, diceritakan akhlaknya Nabi, diceritakan adabnya Nabi, diceritakan ajarannya Nabi, sampai semuanya yang tadinya masuk dalam Nasrani dibaptis, mendengar, melihat kejadian tersebut, mengucapkan kalimat syahadat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil? Kalau saya mengambil seekor anjing yang hukumnya haram dalam Islam, seekor anjing tidak terima nama Nabi dihina, tidak terima nama Allah dihina, maka saya sampaikan kepada kalian, demi Allah saya lebih rela, lebih ridho Allah ciptakan saya menjadi seekor anjing yang menjaga kemuliaan Nabi daripada diciptakan menjadi seorang manusia yang diam ketika nama Nabi dihina, saudara. Mama. Angkat suaranya, musuh lawan dia untuk agama dan kematian. Maju, ayo maju, habisi. Kami berjanji demi Allah, wahai pembela, berjuanglah tanpa lelah, walau
kejayaan, angkat suaranya, maju, habisi, kami berjanji, rela binasa, wahai pembela Rasulullah, walau takkan mundur, takkan mundur. Takbir, takbir, merdeka. Sallu ala Nabi. Sayyidina